Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang kepada para siswa-siswi di Kampus Hijau SMP Negeri 2 Pamempek, Kabupaten Bandung. Ya. MPLS kali ini kita berbeda ya. Kita sekarang virtual karena masa pandemi COVID-19. Nah, walaupun seperti itu tetap kita berjalan. Nah, materi ini sudah hari yang keempat tentang penguatan pendidikan karakter. Ya. Kadang kita mendengar ya karakter itu apa sih, gitu ya. Mendengar teman kita itu si adik karakternya pemarah, beda dengan si abang karakternya lemah lembut, gitu ya. Penuh kasih sayang. Nah. Ya, PPK atau adalah penguatan pendidikan karakter itu adalah suatu gerakan pendidikan karakter yang harus dilaksanakan baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nilai yang dikembangkan di sini ada 5. Yang pertama nilai religius, yang kedua nasionalisme, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang kelima integritas. Nilai religius dikembangkan menjadi 2. Yang pertama secara sosial, contoh jujur, toleransi, peduli terhadap sesama, tolong menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan sebagainya. Ibu yakin kalian semua sudah pernah melaksanakan karakter-karakter tersebut, ya. Baik sadar maupun tidak sadar, kalian sudah melaksanakan dan menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, secara vertikal. Vertikal itu berarti ke atas, ya. Langsung kepada Yang Maha Kuasa, yaitu beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, di sini ada gambar. Gambar yang atas itu adalah kebersihan. Kita melaksanakan kebersihan di kelas, melaksanakan piket harian. Ya. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan bangku dan kursi, ada yang membersihkan meja guru. Itu kita gotong royong. Karakter yang terbentuk di situ adalah gotong royong dan kerjasama. Nah, gambar berikutnya, di sini ada sebuah gereja di mana umatnya sedang beribadah. Berarti itu adalah agama Nasrani atau agama Kristen. Gambar sebelahnya itu di dalam Masjidil Haram, orang-orang sedang bersembahyang, sedang sholat. Walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tetap kita menjalankan ibadah sholat dengan menjaga jarak, tetap protokol harus dilaksanakan. Walaupun beribadah kita berbeda, kita tidak boleh menghina terhadap agama lain, ya. Misalkan bilang, oh itu kafir, oh itu sesat, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita harus menghormati, menghargai orang yang berbeda dengan kita. Ya. Yang kedua, nilai nasionalisme. Nilai yang dikembangkan diantaranya cinta tanah air, semangat kebangsaan, demokrasi, cinta damai, peduli lingkungan, tanggung jawab, menghargai prestasi. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang pelajar, yaitu upacara bendera. Itu adalah rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, cinta pada negara. Dengan setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera, berarti karakter cinta tanah air, kebangsaan, nasionalisme kita terbentuk di situ. Biasanya tanggal 17 Agustus bulan depan kita akan mengadakan upacara Hari Kemerdekaan RI bersama-sama. Di situ akan terasa sekali ya jiwa nasionalisme kita, karakter
karakter tersebut akan terbentuk. Yang ketiga, yaitu nilai mandiri. Nilai yang dikembangkan di sini percaya diri, kerja keras, tanggung jawab, gemar membaca, rasa ingin tahu, kreatif. Nah, nanti kalian kalau kita sudah belajar tatap muka, kembangkan karakter-karakter tersebut, ya. Percaya diri bahwa saya bisa untuk melakukan hal-hal yang baru. Kerja keras dengan belajar. Tanggung jawab. Kalau diberi PR, tanggung jawabnya harus dikerjakan. Itu artinya kalian mempunyai tanggung jawab. Gemar membaca, jelas. Setiap mata pelajaran pasti harus dibaca materi apa yang akan disampaikan. Kreatif, kalian harus kreatif, tidak diam saja, tidak hanya mendengarkan, ya. Salah satu contohnya harus rajin bertanya, rasa ingin tahu itu digali terus, sehingga akan menimbulkan nilai-nilai kemandirian. Nah, ini ada gambar, contohnya kelompok di luar kelas, kita membuat suatu bangunan. Nah, kerja kelompok, tanggung jawab, nah, sehingga akan terbentuk rasa percaya diri dan kreativitas kalian akan terbentuk. Yang keempat, nilai gotong royong. Nilai yang dikembangkan antara lain peduli sosial. Peduli sosial itu misalkan ada bencana gempa, ada bencana banjir. Nah, di Kabupaten Soreang, yang terutama di Kabupaten Bale Endah itu sering terjadi banjir. Nah, agar karakter ini muncul, nah, kita di saat ada bencana tersebut, nah, kita akan menyisihkan sedikit rezeki kita, menolong kepada korban-korban yang terkena banjir. Nah, itu peduli sosial. Suka kerjasama, sudah di sebelumnya, ya, sudah diterangkan sebelumnya, kerjasama itu banyak sekali. Dalam misalkan membersihkan kelas, kita butuh kerjasama, ya. Nah, tidak egois, artinya tidak egois, kita harus mendengar pendapat orang lain. Tidak merasa menang sendiri, benar sendiri, tidak, ya. Kita harus mendengar pendapat-pendapat orang lain, sekalipun pendapat itu berbeda, ya. Tapi kita harus tetap menghargai. Itu tidak egois. Nah, mau menghargai prestasi. Oh, teman kita Adinda itu ranking pertama loh. Nah, kita harus menghargai dengan cara mengucapkan selamat. Selamat ya Dinda, kamu ranking pertama loh di kelas ini, gitu, ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini gambar tadi kepedulian sosial, ya. Kita berbagi sedikit rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuh contohnya. Yang kelima, nilai integritas. Nilai yang dikembangkan yaitu sifat atau keadaan yang mewujudkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan prinsip moral dan etika. Nilai integritas merupakan perwujudan dari keempat nilai di atas, yaitu nilai religius, nilai nasionalisme, nilai mandiri, dan nilai gotong royong. Nah, integritas itu jadi perwujudan dari keempat karakter yang sebelumnya. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Jadi tidak hanya di sekolah saja. Di sekolah kalian dididik, diajarkan oleh bapak guru untuk mandiri, untuk tanggung jawab, tidak egois, gotong royong, saling membantu. Nah, itu tidak hanya di sekolah saja, tapi harus diterapkan juga di rumah dan di lingkungan masyarakat. Di saat kalian bermain dengan teman-teman kalian, nah sifat-sifat itu atau
atau karakter-karakter tersebut harus dilaksanakan. Jadi tidak hanya di sekolah saja melaksanakan karakter tersebut, tetapi di rumah dan di lingkungan sekolah. Di sekolah itu tanggung jawab ibu bapak guru. Di rumah tentunya ayah bunda kalian, ibu bapak kalian, papa mama kalian yang bertanggung jawab. Ya. Contoh, mengajarkan nilai kejujuran. Guru dan orang tua dan masyarakat harus sinkron. Ya. Guru, orang tua, dan masyarakat harus menjadi suri teladan yang baik bagi anak-anaknya. Penanaman nilai. Penanaman nilai melalui pemahaman, melalui nasihat. Nah, jadi kalian kalau dikasih nasihat, bukan berarti guru tersebut tidak sayang, gitu ya. Jadi penanaman nilai melalui pemahaman itu, kalau diberi nasihat ya didengarkan, gitu ya, diterapkan. Jadi perilaku kita itu diamalkan, tidak hanya di sekolah saja, tetapi di rumah dan di lingkungan dengan rasa tanggung jawab. Nah, mungkin itu 5 nilai karakter yang tadi udah Ibu jelaskan. Nah, sekarang tugas buat kalian, ya, berilah contoh dalam kehidupan sehari-harian yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian, ya. Masing-masing satu contoh. Nilai religius tadi apa? Nah, sebutkan contohnya apa? Pasti Ibu yakin kalian sudah melakukannya, ya. Nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, itu tugasnya, ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Materinya sampai di sini. Lain kali kita ketemu tatap muka di kelas. Ya. Sekali lagi, ucapkan terima kasih dan selamat datang di Kampus Hijau SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Selamat bergabung, selamat berkreativitas, mewujudkan impian-impian kalian. Wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.